Baru saja selesai menonton episode Monday Night Raw yang main eventnya atau partai utamanya bukan merupakan pertandingan di episode kali ini, tapi kontrak signing antara Bobby Lashley yang akan melawan dua orang, yaitu Omos dan juga MVP. Berjalan dengan tidak begitu heboh ya, tapi memang membuat ending yang cukup memuaskan lah untuk para penonton fans gulat profesional yang menantikan episode Raw setiap minggunya. Saya Gilang di sini di channel Gilang Gulat pastinya melaporkan, kita review ya episode Raw di pagi hari ini di tanggal, kalau waktu Indonesia tanggal 31 Mei 2022. Let's get it. Yang pertama itu adalah langsung dimulai dengan kedatangannya Becky Lynch atau Big Time Becky ya, yang memberikan promonya menceritakan masa-masanya di mana dia di masa pandemi waktu itu dia si Asuka menang Money in the Bank, terus dia memberikan literally memberikan aja gitu, menyerahkan titlenya apa championshipnya Raw Women's Champion ke Asuka begitu saja. Itu dia sebagai heel menunjukkan kalau Asuka itu ya champion karena dia begitu. Terus datanglah Asuka yang ngomongnya bisa dibilang agak kurang jelas ya, tapi yang jelas tujuannya ya promo untuk hype matchnya Triple Threat untuk Hell in a Cell pay-per-view atau premium live event. Terus muncullah Bianca Belair juga ya yang ikut berpromo juga, berpromo untuk segmen ini. Yang saya lihat segmennya ya tipikal lah promonya, nggak ada yang spesial. Promonya ya sekadar untuk mengingatkan lagi, mempromosikan lagi match mereka yang akan terjadi Triple Threat no disqualification, bukan di dalam Hell in a Cell tapi hanya di pay-per-view-nya atau premium live event Hell in a Cell. Langsung dijalankan setelah itu dijalankan sebuah match yang memang sudah dipromokan, yaitu Bianca Belair melawan Asuka, yang mana Becky sebagai komentator tamu ya yang ikut mengomentari pertandingan ini. Ini pertandingan memang biasanya memang diadakan untuk biasanya sebelum event ataupun match besar yang terjadi begitu ya, antara tiga orang nih. Kemarin si Asuka udah lawan Becky, terus sekarang Bianca yang lawan Asuka begitu. Dan ini bisa dibilang kayaknya Raw terakhir sebelum Hell in a Cell. Match ini dimenangkan oleh Bianca Belair ya, karena setelah itu Becky langsung menyerang mereka berdua. Mereka menangnya bukan karena diskualifikasi ataupun gangguan begitu ya, tapi yang jelas matchnya dimenangkan oleh Bianca Belair, the Raw Women's Champion. Matchnya oke lah ya, kalau Asuka bertanding apalagi sama Belair yang dengan kekuatan luar biasanya, seorang woman seperti Bianca Belair ini pasti memberikan match yang cukup oke dan good begitu. Lanjut ke hype untuk perseteruan berikutnya atau match berikutnya, yaitu perseteruan antara Kevin Owens melawan Ezekiel. Yang mana di match ini six man tag team match begitu. Ezekiel bersama Rey Mysterio dan Dominic. Saya sampai hampir lupa ternyata Ezekiel ini adalah seorang face ya, yang heel-nya itu adalah Kevin Owens. Karena setiap saya lihat promonya Kevin Owens tentang Ezekiel nih, saya pikir Ezekiel yang heel karena Ezekiel kayak berbohong gitu kalau dia tuh bukan Elias begitu. Tapi ternyata di sini ya Rey Mysterio sama Dominic Mysterio team up dengan Ezekiel. Jadi face lawan heel di sini ya. Alpha Academy ya otomatis jelas sebagai heel, Chad Gable dan Otis yang bersama Kevin Owens. Dan pertandingan dimenangkan oleh timnya Ezekiel, tim Babyface, Dominic dan juga Rey Mysterio ya. Jujur di match ini memang oke lah ya, karena memang ini hanya match kayak seperti untuk mengisi dan juga membuat show di Raw ini cukup bisa dibilang enak ditonton begitu. Kita lanjut lagi untuk match berikutnya atau segmen berikutnya, yaitu Cody Rhodes muncul untuk membuat feud-nya dengan Seth Rollins semakin besar lagi. Ini feud untuk menuju match ketiga ya guys ya. Matchnya udah yang mau ketiga kali nih. Saya kira ini match hanya satu kali di WrestleMania atau bahkan pas Backlash, saya kira hanya selesai di Backlash. Karena di Backlash itu Cody Rhodes menang lagi. Tapi karena menangnya itu
pinnya quick pin begitu ya, jadi mungkin masih agak gantung gitu, nggak ada blow off atau konklusinya gitu. Kemungkinan pertandingan ketiga ini adalah pertandingan blow off, pertandingan yang menentukan dan menyudahi feud ini ya antara Cody Rhodes melawan Seth Rollins. Setelah Cody Rhodes berpromo, tipikal Cody Rhodes ya promonya, terus Seth Rollins datang mengganggu, mengejek-ngejek Cody Rhodes juga, dan Seth freaking Rollins bilang kalau Cody itu munafik dan dia mengangkat cerita tentang sledgehammer ataupun palu yang dia pakai digunakan di AEW waktu itu menghancurkan tahtanya yang mirip-mirip tahtanya Triple H begitu ya, throne-nya gitu, dan akhirnya dia kembali lagi ke sini ke WWE katanya jadi kayak munafik begitu. Dan Cody cukup kesal, dia bilang gak perlu nunggu Hell in a Cell, sini aja kita langsung bertarung, punya match ataupun berseteru brawl malam ini juga. Tapi Seth oke, dia datang, dia bilang nggak mau katanya. Dia udah mulai mau iya, tapi dia menolaknya begitu. Dan akhirnya Cody yang mengejar Seth Rollins, mereka brawling di crowd, di penonton begitu, harus dipisahkan dengan wasit dan juga orang-orang belakang panggung begitu. Pokoknya dipisah-pisahin gitu loh. Terus juga bertempur lagi, pisah lagi, masuk lagi, pisah lagi begitu. Ini diolah seolah-olah dibikin sebuah kekacauan begitu ya antara mereka berdua ini, membuat fans ataupun penonton yang menantikan match ini semakin tertarik karena ini match Hell in a Cell, inside Hell in a Cell. Pasti akan jadi match ataupun main event yang ditunggu-tunggu karena di Hell in a Cell tidak ada Roman Reigns ya. Jadi tidak Roman Reigns bukan jadi sepertinya main eventnya kayaknya jelas main eventnya adalah Cody Rhodes lawan Seth Rollins ini, dan saya menaruh harapan cukup besar untuk match ini. Harus jadi match penutup yang keren ya. Ini inside Hell in a Cell. Nama atau trademarknya dari event ini jangan sampai fail ya. Harapannya cukup besar untuk match ini. Lanjut ke match berikutnya. Ini sepertinya ini match saya skip sepertinya. Kayaknya saya agak ketiduran tadi nonton Raw-nya. Jadi kayaknya bagian ini Alexa Bliss lawan Doudrop ini saya kena skip begitu. Tapi dalam website yang saya lihat sini pemenangnya adalah Alexa Bliss ya, bisa mengalahkan Doudrop. Kemudian adalah masuk kita ke segmen Miss TV yang sudah disiapkan untuk Miss, yang dimana akan mewawancara dan sebagai tamunya adalah Street Profits. Tapi setelah Street Profits masuk, yang paling banyak ngomong ngejekin The Miz ya cuma Street Profits aja nih ya. Jadi Miz malah jadi bahan bercandaannya Street Profits di acara ini. Jadi namanya bukan Miss TV tapi Street Profits TV cocoknya ya. Dan juga diganggu oleh perseteruan untuk memperebutkan 24/7 Championship. Dana Brooke masuk kayak mau siap dikejar begitu. Ada R-Truth juga, ada Akira Tozawa, Tamina, T-Bar, ada Apollo Crews. Semuanya mau menyerang Dana Brooke untuk dapat championship-nya. Championship berpindah 2 kali loh ini. 24/7 Championship ini. Yang pertama itu Tamina berhasil ngepin Dana Brooke dan menang championship. Terus ada Akira Tozawa yang dibantu Tamina untuk berdiri terus diciumnya karena masih ada hubungan atau mungkin Tamina masih ada rasa suka begitu ya, saya juga kurang tahu. Setelah itu langsung dihianati oleh Akira Tozawa dengan ngepin Tamina, dan 1 2 3 Akira Tozawa menjadi 24/7 champion once again. Terus lanjut untuk segmen berikutnya atau match berikutnya ada Mustafa Ali melawan Ciampa. Saya agak nggak begitu heran sih ketika Ciampa diperlakukan seperti ini di main roster, karena memang Ciampa lama ataupun veteran di NXT bukan berarti dia masuk ke WWE main roster langsung mendapatkan spot mid card ataupun bahkan main event. Tidak akan mungkin. Dia pasti akan dapat low card dulu, beberapa match yang dia tidak penting dulu, seperti salah satunya adalah match ini di lawan Mustafa Ali ini ya. Ciampa mungkin oke lah kalau misalnya kita ngomongin skill dalam bergulat ya, tapi mungkin orang-orang WWE main roster ataupun manajemen WWE tidak begitu yakin dan belum memberikan spot yang besar untuk Ciampa ini, karena mungkin menurutnya Ciampa belum menunjukkan cukup banyak hal di WWE main roster, di mana
di match ini pun Ciampa tidak berbuat banyak banget ya, dan juga pertandingan dimenangkan karena diskualifikasi. Ada Austin Theory atau teori yang lagi komentator begitu akhirnya mengganggu matchnya. Mustafa Ali dia serang, Mustafa Ali jadi otomatis menang karena kalau diskualifikasi kan kalau orang yang diserang biasanya orang itu menang karena dia istilahnya kayak teori itu membantu Ciampa begitu. Akhirnya Mustafa Ali memenangkan pertandingan karena di stipulationnya Mustafa Ali kalau menang dia akan dapat match di Hell in a Cell United States Championship match melawan Theory. Ketika Theory sudah mengganggu atau menyerang Mustafa Ali, otomatis Mustafa Ali dapat match di Hell in a Cell. Tapi Theory punya rencana lain. Dia bilang, kenapa harus nunggu Hell in a Cell kalau bisa kita lakukan malam ini? Akhirnya matchnya terjadi malam ini juga, atau tadi pagi juga di episode Raw, match United States Champion Mustafa Ali yang sudah kelelahan melawan Austin Theory atau Theory yang yang masih oke, masih segar bugar ya. Jelas Mustafa Ali pasti sudah bisa dibilang ya sudah kelelahan lah, dan Theory sudah pasti punya privilege yang lebih besar lagi. Dan tapi ada sedikit momen di mana kayaknya Mustafa Ali bisa tetap mengimbangi begitu, tapi ternyata tetap juga tidak dikasih kesempatan oleh Theory untuk ngapain lagi. Habis itu Theory yang bisa ngepin dan memenangkan pertandingan. Terus setelah kemenangan tersebut, Adam Pearce, general manajernya Raw ini keluar, Raw atau SmackDown nggak tahu juga ya, dua-duanya kayaknya. Adam Pearce keluar dan bilang kalau akan terjadi rematch untuk Premium Live Event Hell in a Cell untuk match United States Champion ini. Jadi sebenarnya match tadi itu tidak ada gunanya, sudah dibikin championship match begitu, tapi akan rematch lagi begitu. Ya mungkin ini tujuannya kalau dalam segi cerita Adam Pearce biar adil lah untuk Mustafa Ali, biar jelas gitu Mustafa Ali bisa bertanding dengan sama-sama seger gitu, sama-sama tidak kelelahan atau kecapean atau bahkan sudah match sebelumnya. Jadi fair fight katanya begitu. Dan United States Champion melawan Mustafa Ali untuk Hell in a Cell Premium Live Event. Dilanjutkan lagi, masih panjang ya teman-teman. Kita lanjut untuk segmen berikutnya. Ini match yang saya kira ini matchnya main event, tapi ternyata main eventnya bukan ini ya. Tadi sudah saya sebutkan main eventnya kontrak sign-in, pertandingan antara Riddle and Shinsuke Nakamura melawan Undisputed WWE Tag Team Champions The Usos. Match ini tidak berjalan selayaknya sebuah match normal karena match ini diakhiri dengan disqualification by Jimmy Uso yang memukulkan skuternya Riddle ke wajahnya Riddle begitu ya. Ini membuat wasit harus diskualifikasi. Stipulationnya ini adalah contenders match ya, tag team championship contenders match. Jadi kalau Shinsuke sama Riddle menang, dia bisa dapat match ini yang match tag team championship undisputed untuk Hell in a Cell. Sudah jelas ketika Jimmy melakukan itu, otomatis Riddle sama Shinsuke menang. Ini kayaknya memang mencari jalan pintas aja biar ya udahlah langsung aja bisa sampai untuk match Hell in a Cell-nya di Undisputed Tag Team Championship ini begitu. Saya agak kesal sih ketika tahu kemenangan Shinsuke sama Riddle itu tidak murni kemenangan, hanya karena disqualification, dan ini kayak sebagai trailer aja menuju Hell in a Cell begitu ya. Saya cukup kecewa dengan match ini, tapi tetap kemampuan ataupun performanya Riddle dan Shinsuke cukup oke lah. Tapi saya tidak begitu berharap besar dengan kemenangan Shinsuke atau Riddle dalam Hell in a Cell ya, karena memang sepertinya masih cukup panjang untuk kesempatannya Jimmy sama Jey Uso memegang Undisputed WWE Tag Team Champions. Terus lanjut untuk match berikutnya, saatnya momennya Judgment Day di sini nih. Alasan kebanyakan orang nonton Raw ya, atau saya sendiri untuk nonton Raw yang saya paling tunggu tuh cuma Judgment Day sama satu lagi Cody. Ya udah cuma itu doang yang saya tunggu, lihat Cody Rhodes sama Judgment Day. Nah pas momen Judgment Day ini juga cukup ya lumayan oke lah ya. Walaupun tidak ada Edge di sini, tapi pertandingan Liv Morgan melawan Rhea Ripley itu cukup oke juga, walaupun nggak bagus-bagus banget. Dan AJ Styles sama Finn Balor muncul di sini, dan Damian Priest juga muncul untuk pastinya mengimbangi begitu ya. Tapi adanya AJ Styles dan Finn Balor
serta Liv Morgan yang bertiga ini pasti kalah jumlah lah ya. Ini membuat AJ Styles, Finn Balor dan Liv Morgan standing tall langsung memberikan two sweet-nya bersama-sama begitu. Dan yang saya cukup pertanyakan, atau mungkin saya nggak denger ya apa kata komentator ya. Mungkin teman-teman bisa kasih tahu kenapa. Jadi kok Edge nggak ada di sini? Atau mungkin lagi istirahat apa gimana? Saya kurang tahu. Apa karena cedera sebelumnya saya nggak begitu perhatian ya, karena memang nggak begitu menonton episode sebelumnya. Bisa komen di bawah teman-teman yang kasih tahu saya ada apa Edge kok nggak datang. Lanjut lagi kita ke main event. The main event is contract signing. Akan ada match handicap MVP bersama the Nigerian Giant Omos melawan Bobby Lashley. Ada Adam Pearce juga yang siap untuk memberikan kesempatan mereka tanda tangan kontrak masing-masing. MVP tanda tangan kontrak, sebelumnya MVP ngomong dulu kenapa kok bisa seperti ini kita nih, kamu harusnya bisa join lah, begitulah. Terus juga Omos tanda tangan, Bobby Lashley juga tanda tangan, dan si Bobby Lashley menekankan kembali, nggak masalah saya lawan dua-duanya. Malah dengan saya lawan dua-duanya, saya dapat kesempatan untuk menyerang dua-duanya sekaligus. Saya back MVP dan juga Omos. Sama-sama emosi nih Omos sama Bobby Lashley nih, sudah mulai tatap-tatapan, lihat-lihatan begitu. Adam Pearce bilang santai guys gitu kan. Terus juga akhirnya si Bobby Lashley sama Omos sudah mau bertempur, ada semua official ataupun petugas-petugas security-nya memisahkan begitu ya. Jelas nggak bisa dipisahkan lah, Bobby Lashley sama Omos begitu, badannya besar semua, security-nya kecil-kecil, ya udah dilemparin semua keluar. Sampai momen dimana ada Cedric Alexander yang memang sudah jadi heel sekarang yang menyerang Bobby Lashley, membuat kesempatan untuk Omos dan juga MVP bisa menyerangnya begitu. Dan endingnya adalah dimana si Omos itu menyiapkan table di ujung ring begitu. Yang jelas table yang dia siapkan ya untuk dirinya sendiri. Akhirnya si Bobby Lashley menyerang dengan spears ke Omos. Akhirnya hancur tablenya dan sudah muncul credit title. Overall, show-nya Raw tidak begitu buruk, tetapi juga ada beberapa match yang memang menurut saya tidak begitu keren lah ya. Ada beberapa match ya juga yang membuat kita menjadi jadi nonton selama kurang lebih 2 jam lebih atau 3 jam lah untuk kalau nonton live begitu ya. Itu ada sedikit poin dan jadikan alasan kenapa kita bertahan untuk menontonnya. Dan juga saya kurang suka dengan ending hanya dengan, padahal ini kan go show kalau nggak salah ya, go show menuju ke Hell in a Cell, Raw terakhir sebelum Hell in a Cell. Harusnya Raw terakhir menuju Hell in a Cell itu harus sesuatu yang membuat Hell in a Cell menjadi suatu tayangan yang membuat orang pengen nonton nih Hell in a Cell, pengen nonton nih Hell in a Cell begitu. Dan dari episode Monday Night Raw di pagi hari ini, kita kembali diberikan match yang update atau tambahan match untuk menuju Hell in a Cell ya, yaitu adalah matchnya mana nih? Matchnya ini The Judgment Day, Edge, Damian Priest, and Rhea Ripley versus AJ Styles, Finn Balor, and Liv Morgan. Tapi nggak ada namanya mereka ya. Jangan-jangan a New Bullet Club mungkin, atau the New Club mungkin ya. Kita kurang paham juga, belum ada namanya, atau hanya sementara aja begitu. Terus juga ada handicap match Bobby Lashley versus Omos and MVP. Terus juga matchnya United States Championship, Theory versus Mustafa Ali yang akan mengisi Hell in a Cell yang sebelumnya sudah ada, yaitu Kevin Owens versus Ezekiel, Cody Rhodes versus Seth Rollins, Bianca Belair versus Asuka, dan juga versus Big Time Becky atau Becky Lynch. Dari semua yang sudah saya sebutkan tadi, bagaimana nih? Yang mana nih teman-teman yang paling ditunggu-tunggu? Saya tidak begitu mengharapkan sesuatu yang besar untuk Hell in a Cell ya, karena memang Hell in a Cell tuh pay-per-view level ketiga lah kalau bisa kita bilang ya, level ketiganya dari WWE. Kalau level pertama ya saya kasih tahu nih, untuk WWE setahu saya mungkin ya, kalau salah kasih tahu, untuk saat ini match atau pay-per-view yang level 1 itu jelas WrestleMania dan SummerSlam.
WrestleMania nomor 1 lah. SummerSlam ya satu setengah lah ya. Yang level kedua itu seperti Royal Rumble, Survivor Series itu levelnya kedua. Yang level ketiga itu masuknya Hell in a Cell, Backlash, mungkin juga Money in the Bank, TLC itu masuknya ke level-level yang paling bawah begitu menurut saya. Yang paling bawah sekali itu Crown Jewel ya. Elimination Chamber kemarin di Saudi Arabia. Begitu teman-teman, terima kasih buat yang sudah mendengarkan sampai habis review Raw di hari ini. Mudah-mudahan menambahkan sarana ataupun referensi informasi untuk yang pastinya menggemari dunia gulat profesional yang update hanya di channel Gilang Gulat, channel wrestling terbaik terkeren se-Indonesia, and you can teach that. Dan video ini sekali lagi tidak diedit, hanya ditambahin gambar-gambar sama background belakang aja ya. Ya biar tahu aja.